Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini sedikit akan kami sampaikan beberapa contoh bacaan di mana yang termasuk di dalam aspek ahkamul huruf. Dan kali ini yang akan kami sampaikan adalah 3 ahkamul huruf yang cara membacanya relatif hampir sama meskipun ada perbedaan. Yaitu yang pertama, hukum bacaan iqlab, di mana tersusun dari huruf nun sukun atau tanwin yang bertemu huruf ba. Di mana cara membaca bacaan iqlab ini adalah mengganti suara nun sukun atau tanwin, atau mengganti makhraj dari nun sukun dan tanwin menjadi huruf mim sukun. Di mana cara membaca iqlab ini ada unsur dengung karena sifat tetap dari huruf mim. Cuman suara dengung tidak sebagaimana seperti ketika mim yang ditasydid. Saya contohkan seperti lafaz la yumbazanna. Nah, suara nun sukun menjadi mim sukun karena bertemu ba. Kalla la yumbazanna fil hutamah, dengan sedikit menekan huruf mim sukun. Nah, kemudian yang kedua adalah idgham mimi, di mana yang tersusun dari huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Nah, maka cara membacanya, suara mim sukun ini sebagaimana suara mim yang ditasydid. Maka unsur dengung atau suara dengung ini lebih nampak dibandingkan ketika kita membaca kalimat-kalimat yang mengandung bacaan iqlab. Baik, saya contohkan di lafaz at'amahum min. Nah, itu di samping suara mim sukun ditekan, maka suara khoysum harus lebih nampak, yaitu suara dengung dari mim yang ditasydid yang keluar dari pangkal hidung. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, jadi sekali lagi, suara mim sukun, unsur dengung ini lebih nampak pada saat kita baca bacaan idgham mimi sebagaimana mim yang ditasydid. Nah, yang ketiga adalah bacaan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi tersusun dari huruf mim sukun yang bertemu huruf ba. Nah, maka ada sedikit perbedaan cara membaca dibandingkan dengan iqlab dan idgham mimi. Nah, untuk bacaan iqlab seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu dengan mengganti tanwin atau nun sukun menjadi mim sukun dengan sedikit ditekan suara mim sukun, cuma unsur dengung tetap ada meskipun tidak seperti membaca mim ketika ditasydid atau idgham mimi. Nah, sedangkan ikhfa syafawi, cara membaca bacaan yang mengandung bacaan ikhfa syafawi adalah hampir sama dengan iqlab, cuman unsur samar ini lebih nampak dibanding di samping ada unsur dengung. Saya ulangi. Jadi unsur bacaan samar dari suara mim sukun ini bersamaan dengan suara dengung. Jadi intinya kalau iqlab, suara dengung lebih nampak dibandingkan ikhfa
syafawi, atau bisa kami perjelas suara bacaan ikhfa syafawi, unsur samarnya ini lebih nampak. Sehingga cara bacanya, ketika kita membaca mim sukun yang bertemu ba, maka bibir ini tetap merapat, cuman tidak terlalu ditekan atau sedikit merenggang, sedikit saja. Karena kalau terlalu merenggang, maka akan memunculkan makhraj huruf yang lain, maka akan menjadi salah jali. Nah, ini bisa kita contohkan pada lafaz aktsaruhum bihim, aktsaruhum bihim, atau kalimat sebelumnya ketika kita wasol maka ada min dunihim bal kanu. Nah, baik, saya baca lebih lengkap dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Nah, demikian. Mudah-mudahan bisa menambah khazanah keilmuan kita di dalam melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.